قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Terima kasih teman-teman. Langsung saja. Hari ini yang absen berapa orang? 4 orang. Dari saya tulis, saya catat. Langsung saja. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang teks eksplanasi. Yang kemarin kita belajar tentang apa saja? Pengertian, terus struktur. Sebelum kita melakukan untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu pahami terdahulu tentang bagaimana pengertian gagasan umum. Nah, gagasan umum di sini memiliki pengertian ide atau konsep utama dalam suatu teks. Jadi yang mendasari atau dasar ide pokok itu kemudian nanti dikembangkan menjadi tulisan yang utuh. Jadi apa ya, ide pokok. Misal gagasan umumnya itu tentang fenomena alam apa tadi? Banjir misalnya. Banjir itu kenapa banjir terjadi dikarenakan semisal sampah yang menumpuk, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap membuang sampah pada tempatnya. Itu gagasan utamanya. Kemudian nanti bisa dikembangkan ke paragraf selanjutnya itu di gagasan pendukungnya. Kalau gagasan umum itu biasanya terdapat di apa tadi? Awal. Gagasan umum berada di awal. Nah, bagaimana caranya kita meringkas atau meringkas suatu teks eksplanasi itu? Satu yang kita bisa lakukan adalah pertama dengan menentukan gagasan ide. Nah, setiap paragraf itu teman-teman biasanya memiliki ide pokok. Cara menentukan gagasan umum. Di sini ada beberapa cara atau langkah menentukan gagasan umum. Terdapat beberapa cara di sini. Yang pertama itu baca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat. Yang terdapat unsur mengapa atau menjelaskan tentang sebab akibatnya. Dan yang langkah selanjutnya atau langkah ketiga itu dengan cari kunci, mencari kata kunci. Kalau di teks tersebut semisal menjelaskan atau menceritakan tentang fenomena alam banjir, berarti kata kuncinya banjir. Sebaliknya kalau itu teksnya seumpama teks fenomena sampah, maka kata kuncinya sampah. Oke. Cara yang terakhir yaitu dengan membuat kesimpulan. Jadi sebelum
materi dari apa itu meringkas teks, teks eksplanasi. Nah, hal yang pertama yang bisa kita lakukan dalam meringkas teks eksplanasi adalah menentukan gagasan umum. Yang pertama adalah dengan menentukan gagasan umum. Nah, ciri-ciri dari gagasan umum sendiri adalah biasanya gagasan umum itu terdapat di awal kalimat. Seumpama di paragraf 1. Nah, gagasan umumnya biasanya itu terdapat di awal kalimat ya. Seterusnya, jika semisal dalam teks eksplanasi itu ada 4 paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, biasanya gagasan umumnya atau gagasan pokoknya itu berada di awal kalimat. Seperti contohnya proses fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Nah, gagasan umumnya biasanya itu terdapat di awal kalimat ya. Seterusnya, jika semisal dalam teks eksplanasi itu ada 4 paragraf 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, biasanya gagasan umumnya atau gagasan pokoknya itu berada di awal kalimat. Seperti contohnya proses fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Proses ini menggunakan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Jadi paragraf umumnya atau paragraf gagasan pokoknya itu di sini proses fotosintesis adalah proses yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Jadi untuk kalimat di bawahnya itu merupakan gagasan pendukung atau penguat dari gagasan seperti itu. Nanti biasanya anak-anak itu nanti berikan tugas, silahkan kalian tentukan ide pokoknya setiap paragraf, kemudian tuliskan nanti atau bacakan ke depan apa saja yang menjadi ide pokok dan kemudian bahasakan ulang dari setiap ide pokok dalam teks eksplanasi. Nah, itu sudah menjadi ringkasan. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokoknya, kemudian kalian tentukan setiap ide pokok itu dan ringkas menjadi teks eksplanasi yang sempurna. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi silakan garis bawahi di setiap paragraf yang menjadi gagasan utama atau ide pokoknya.